Baik, sepertinya sudah banyak peserta yang hadir sekarang. Saya panggil dulu nih rekan-rekan pembicara. Boleh bergabung silakan. Oke, sudah ada Pak Yaser. Halo Pak Yaser. Halo Bu. Selamat bergabung. Ya, Baik, Bung. Dari ini Pak ya, materinya kita ya. Mau ada satu lagi Pak Rengga nih. Iya. Oke, sudah lengkap berarti. Halo Pak. Oke, kita mau sambut dulu nih Pak ya. Peserta kita sudah hadir lumayan. Ini sudah menunggu untuk dibukanya acara kita siang ini. Saya izin dulu para pembicara untuk saya buka seminar ini. Saya izin supaya nanti. Silakan. Baik, ucapkan selamat siang, selamat datang kepada semua peserta seminar ini. Hari ini PR IoT Indonesia kembali menyelenggarakan seminarnya yang kelima, tidak tanggung-tanggung ya, untuk bulan ini saja sudah yang kelima kita menyelenggarakan seminar. Kami membawakan beragam topik dan hari ini khususnya kita mau bahas sesuatu yang lagi lagi banyak menjadi perbincangan, yaitu new normal. Tapi tidak berputar di new normal, kita bicara bagaimana kita mempersiapkan diri kita ke era baru ini dengan cara kita mempersiapkan gedung kita, fasilitas gedung untuk bisa menjalankan operasi aktivitasnya kembali dengan protokol C19. Untuk itu, JCR IT Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyelenggarakan kegiatan seminar ini dengan judul Reopening Your Smart and Secure Building protokol C19. Apa sih detailnya mengenai protokol C19? Nanti kita akan bongkar lebih dalam lagi dalam presentasi yang akan disampaikan. Izinkan saya untuk mengenalkan sedikit mengenai kegiatan ini. Akan ada beberapa pembicara yang hari ini akan melengkapi seminar kita. Tentunya nggak tanggung-tanggung nih, kita bawa pembicara profesional langsung ya. Bapak boleh say hi dulu Pak Reiner. Selamat siang Pak. Sudah siap Pak ya materinya ya? Siap. Terima kasih. Kemudian ada Pak Regi juga ini yang setiap minggu 2 kali seminar nih ya Pak. Terus update teknologi terbaru. Beliau selaku VP dan Marketing PT JCR IoT Indonesia. Halo Pak Regi. Halo, salam semua, sehat semua. Bapak Desa selaku Solution Manager Produk dari PT Dahua Vision Technology. Selamat datang ya. Siap. Ya. Kemudian yang paling ganteng nih Bapak Rengga Krisna, Solution Manager Indonesia. Selamat bergabung. Ini ganteng-ganteng semua loh. Kalau yang ada juga Bu Yola yang paling cantik, soalnya semuanya cowok. Amin. Saya kira ada Sandiaga Uno nih. Ya Pak, hari ini peserta kita Pak, saya mau informasikan mulai cross industries, mulai hotel, rumah sakit, pemerintahan, sekolah, sampai dengan mall. Saya melihat antusiasnya cukup banyak dari teman-teman yang ingin melihat seperti apa sih protokol C19 nanti diterapkan smart building kita. Oke, saya ajak peserta yang akan dibahas. Ini adalah susunan acara, nanti akan dibahas pertama dibuka oleh Bapak Reiner, akan membawakan protokol 19 dan intensity access control heat sensor screening. Kemudian JCR IoT Indonesia akan membangun infrastruktur digital yang terintegrasi. Nanti kita gabung langsung dengan local server dan local support. Kemudian terakhir akan di packaging dengan tim dari Dahua yang akan merancang komentar tentang penanganan COVID-19. Gimana cara kita kelola penanganan ini ya Pak ya? Baik. Kemudian ada beberapa tata cara yang saya meminta semua audiens videonya dalam keadaan mute. Jadi para peserta apabila ingin bertanya silakan menggunakan chat box yang kami
yang sudah ada, kalau di laptop Bapak Ibu itu ada di sebelah kanan, tapi kalau di handphone akan tampil di bawah video gambar. Kemudian untuk sesi kuis, kita juga menyediakan kuis dalam setiap hari. Jawabnya di samping chat box ada questionnaire, nanti akan muncul dengan sendirinya saat sesi questionnaire. Baik, kalau gitu yang lain mungkin saya mau jelaskan sedikit. Ini adalah materi perkenalan mengenai GCR. Katanya kalau tidak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi izinkan saya mengenalkan sedikit mengenai GCR, siapa sih seminar. Yang pertama adalah seminar mengenai kami selaku IoT Industry Revolusi Seminar Workshop menyelenggarakan kegiatan ini begitu banyak dari tahun 2018. Kami keliling ke beberapa kota dan khususnya di beberapa industri. Kita mau menjelaskan apa saja sih tren yang sedang berkembang mengenai revolusi industri 4.0 dan IoT. Kalau di sini Bapak bisa melihat kegiatan yang kami lakukan memang menyasar banyak ke dunia pendidikan, di mana kami mengundang banyak siswa, guru, dosen, kita libatkan untuk mengenai teknologi tersebut. Tidak hanya itu, kami juga menyasar industri-industri lain di luar education. Kami juga melakukan teman-teman sistem integrator dan startup untuk kita mengajak bagaimana caranya membuat IoT menggunakan device yang dimiliki oleh GCR. Karena itulah pada akhir tahun 2019 GCR IoT Indonesia diajak oleh Kementerian Perindustrian untuk hadir dalam Taiwan Indonesia Industrial Cooperation Forum untuk memberikan insight mengenai perkembangan IoT di Indonesia. Hal ini tentunya kami bawakan beberapa hal yang kami update di sana, yaitu perkembangan industri 4.0, teknologi IoT, dan startup. Beberapa background mengenai GCR IoT Indonesia di sini saya akan sampaikan bahwa kami sendiri sudah berdiri sejak tahun 2013, hadir lebih negara dari Singapura, India, Indonesia, Australia, Taiwan, dan Cina. Kemudian sudah bekerja sama dengan kurang lebih 500 integration partner untuk membawa beberapa teknologi unggulan kami yang kami kerjasamakan dengan 135 teknologi partner around the world. Untuk headline solution kami ada beberapa yang kami highlight di sini, tapi tidak semua akan kami bawakan, yaitu ada tracking inventory management, interactive display smart learning, networking dan IT solution, cross-functional digital tools, dan smart facility management. Ini adalah solusi-solusi unggulan yang dimiliki oleh GCR. Dengan kegiatan ini harapan kami adalah banyak peserta atau industri luar sana mengenal GCR dengan solusi-solusi yang akan kami bawakan. Tapi hari ini seperti dengan judul seminar kita hal terkait teknologi apa sih yang bisa kita gunakan dalam hal kita membuka kembali gedung perkantoran kita, khususnya sebentar lagi kita akan mendengar masa PSBB ini akan segera berakhir. Bagaimana kita mau mempersiapkan kantor kita kembali beraktivitas? Hadir bersama kita ada Bapak Rainer Francis, beliau akan membawakan materi terkait protokol C19 dan people control heat screening. Pak Rainer Francis, boleh silakan. Oke, materi sudah ready ya Pak ya. Boleh langsung diambil Pak screen-nya. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Bu Yolanda atas introduction-nya, atas perkenalannya. Bapak Ibu, terima kasih banyak bahwa siang ini Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing pengalaman ataupun pengetahuan kami mengenai bidang pekerjaan kami. Dan kami harap ini menjadi sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu, terutama dalam menghadapi new normal. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Yolanda bahwa
PSBB sudah mulai akan dibuka dan kita akan masuk dalam new normal. Nah, jadi persoalan yang atau challenge tantangan yang akan kita hadapi adalah mana atau tersebut dengan kata lain akses kontrol gitu ya, dan implementasinya dalam kaitan dengan protokol C19 dengan bantuan berbagai peralatan elektronik. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan perkenalan. Saya Rainer Francis dari PT Tricode Inovasi Teknologi. Saya adalah direktur pengembangan bisnis pada perusahaan ini, perusahaan karak dalam Kiri. Nah, karena diminta untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan protokol COVID-19, nanti Bapak Ibu akan lihat dalam slide-slide selanjutnya. Nanti dalam slide-slide selanjutnya kami akan sampaikan bagaimana ternyata kedua bidang ini bisa cross-section gitu, sehingga ada bisnis efisiensi yang bisa dipakai. Jadi katakanlah begini, Bapak Ibu tahu bahwa di dalam setiap gedung sekarang selalu ada kami yang menjaga dan mengawasi orang masuk dan keluar gitu ya. Nah, dengan adanya protokol C19, apakah kita harus ada juga petugas kesehatan dan petugas keamanan? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Nah, saya sendiri bukan ahli dalam bidang kesehatan, tapi saya mengambil referensi dari buku ini, COVID-19, yang ada di ini, baru saja terbit, rasanya baru minggu ini diedarkan, kebetulan karena teman SMA saya, jadi saya bisa minta duluan. Dan apa yang saya tulis dalam presentasi saya ini, itu diambil dari buku ini sebagai referensi dan pengalaman kami dalam bidang electronic security. Nah, beberapa catatan penting ini, bahwa yang pertama ada hierarki yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang ditimbulkan oleh potensi bahaya di lingkungan kerja. Apa itu hierarki? Nanti kita akan masuk sedikit ke sana. Kemudian buku itu juga menyatakan tentang perlunya ada persiapan sarana dan prasarana, karena bagaimanapun protokol ini punya aturannya sendiri. Nah, itu perlu dan untuk menjalankan protokol COVID-19 ini. Dan kemudian yang ketiga, catatan lain adalah penting bagi perusahaan atau pemilik gedung atau pemilik usaha untuk membuat kebijakan dan SOP mengenai berbagai hal. Misalnya, kita lihat di media sosial bagaimana sekarang untuk masuk ke dalam elevator itu sudah dibatasi, kalau tidak salah 4 atau 6 orang gitu, rasanya 4 paling banyak. Nah, itu SOP mengenai masuk elevator. Nanti juga mungkin ada SOP mengenai terima tamu. Terima tamu juga mungkin nanti harus isi kuesioner apakah dia berasal dari negara yang zona merah atau enggak. Nah, SOP seperti itu perlu disusun. Kemudian yang lain adalah penting untuk tahu ada pendataan rumah sakit terdekat misalnya. Pekerja. Kalau dulu biasanya lantai 10 ada terserah deh gitu kan. Tapi kalau ternyata dia datang dari zona merah, itu building berkepentingan karena sistem ventilasinya tuh menyatu dari lantai lobby sampai lantai yang paling atas, sehingga pendataan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pendataan bukan cuma nama, mungkin malahan bisa lebih detail. Tapi bagaimana detailnya itu nanti ditentukan oleh antara pemilik usaha yang terkait. Kemudian dulu kita kenal ada evakuasi untuk emergency. Nah, sekarang mungkin kita perlu untuk memikirkan adanya akses dan jalur evakuasi untuk ambulans. Kalau ternyata pada satu saat didapati seseorang atau beberapa orang yang diduga mengalami atau menderita COVID, maka dia harus mengikuti prosedur tertentu. Nah, yang terakhir timnya ada dan latihan. Latihan evakuasi begitu ya. Nah, ini ada latihan untuk bagaimana kalau ternyata seseorang dicurigai atau didapati menderita
atau diduga kuat mengalami sakit COVID-19 begitu. Catatan lain juga ada banyak, tapi catatan ini yang saya cantumkan karena ini yang relevan dengan apa yang akan saya bicarakan kemudian. Mengenai hierarki, jadi ini COVID protokolnya. Hierarki pengendalian itu adalah mengenai eliminasi. Eliminasi dalam arti pengendalian akses masuk ke tempat kerja. Jadi bagaimana tamu masuk, bagaimana pekerja masuk, bagaimana barang masuk, itu nanti perlu ada dilakukan eliminasi kalau perlu. Jadi mungkin ada screening dulu dalam hal suhu, kemudian setelah itu dia yang itu boleh masuk atau parkir dulu di tempat lain untuk mengalami pemeriksaan kedua. Nah itu nanti kemudian nyambung dengan SOP-nya. Kemudian yang kedua adalah rekayasa teknik. Rekayasa teknik ini menyangkut ada ruang periksa. Jangan-jangan memang dia suhunya panas karena baru datang dari makan siang yang memang panas begitu. Sehingga begitu dideteksi dengan termometer maka pasti suhunya tinggi. Atau dia habis makan yang pedas mungkin ya, keringetan dan suhunya naik. Nah dia harus masuk ke ruang periksa mungkin untuk mendapat hasil yang lebih detail dan kemudian baru diputuskan. Kemudian ada ruang isolasi kalau ternyata ada suspek. Kemudian ada ventilasi dengan spesifikasi tertentu. Orang-orang HVAC mengenalnya dengan istilah ACH, Air Circulation per Hour. Nah, ada air circulation per hour tertentu yang disyaratkan. Makin tinggi, makin cepat dia bisa disterilisasi begitu ya. Dan kemudian pengendalian yang ketiga adalah mengenai administrasi. Jadi mungkin kalau ada tamu ada marking physical distancing. Kalau di dalam elevator ada markingnya juga. Kemudian mungkin perlu dipikirkan untuk pengaturan waktu dan jam kerja. Kalau dulu orang sama-sama rame-rame gitu ya. Jam 8 semua rame-rame ngantri di lift bawah. Nah mungkin di protokol yang baru, jangan-jangan jam 6 udah bisa mulai kerja, tapi dia selesai jam 3 sore. Tapi itu kembali kepada SOP yang disepakati bersama antara para stakeholder dalam bisnis tersebut. Yang kedua mengenai sarana dan prasarana. Dalam ini juga sesuatu yang saya baru belajar mengenai perlu ada area triase ya, yaitu berupa ruang terbuka dengan jarak periksa tertentu beserta petugasnya. Karena tujuannya adalah melakukan sorting dan alokasi treatment gitu ya. Kalau didapati hasil yang berbeda tentu akan treatmentnya berbeda-beda dan juga mungkin berdasarkan umur nanti. Apakah dia berusia 50 tahun atau kurang gitu ya. Kalau di bawah 50 tahun mungkin akan berbeda. Kemudian perlu dipikirkan juga untuk adanya klinik dengan ruang tunggu dan ada barier fisik. Karena barier fisik itu penting untuk membatasi kita kenal istilah droplet belakangan ini. Nah itu untuk membatasi penyebaran droplet seandainya hal itu dilakukan atau terjadi dari orang-orang yang lupa atau abai begitu ya. Kemudian ada fasilitas cuci tangan, tidak melulu harus air dan sabun, tetapi bisa juga sanitizer. Kemudian ada ruang isolasi, ada disinfeksi ruang-ruang. Jadi kalau ternyata ada ruang isolasi perlu ada disinfeksi secara berkala. Ada pembuangan limbah, ada tempat pembuangan sampah yang tertutup supaya secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, catatan lain mengenai protokol ini, pencegahan protokol adalah mengenai penerapan kebijakan oleh pemilik dan dengan berbagai SOP serta mengkomunikasikannya, karena mengkomunikasikan adalah satu hal yang lain lagi, apakah itu berupa banner ataukah berupa flyer atau yang lain-lain. SOP triase pekerja, bagaimana menggunakan elevator, disinfeksi, absensi pekerja, dan lain-lain. Nah, sementara itu di dalam bidang ilmu security kita tahu bahwa dulu kita masuk gedung ada pemeriksaan PAM, tidak ada pemeriksaan metal detektor, tidak ada gerbang metal detektor. Tapi setelah ada peristiwa terorisme, beberapa kali pemboman, dunia di mana kita hidup menjadi dunia yang berbeda. Di depan kita sudah ketemu satpam dengan metal detektor. Di depan kita ketemu juga dengan gate metal detektor. Kita ketemu dengan X-ray gitu ya. Dan itu menjadi berubah dan kemudian menjadi sebuah normal yang baru. Waktu itu kita belum bicara soal new normal, tapi
tahu-tahu orang sudah melakukan itu dan itu terbawa sampai sekarang. Dan rasanya sekarang yang akan terjadi dengan COVID juga kita perlu memikirkan bahwa ini akan terus menjadi bagian dari hidup kita sampai seterusnya mungkin. Karena ilmu security bilang walaupun pemboman udah nggak ada, tapi menjaga supaya tidak itu jaga supaya terjadi sesuatu itu sangat penting sehingga protokol security tetap dilaksanakan. Nah, demikian juga saya pikir protokol COVID akan menjadi bagian dalam kesehari-harian kita. Nah, yang menarik dari ilmu security dan bagaimana prakteknya adalah bahwa alat-alatnya udah ada di depan sekarang. Udah ada di depan dan orangnya juga udah ada. Karena kita bicara SOP, kita bicara soal alat, kita bicara soal petugasnya. Nah, ada. Pertanyaannya, apakah kita komunikasi orang baju satpam dengan orang baju dokter gitu ya, sama-sama nyegat di depan dengan tugas yang berbeda. Coba kita lihat sama-sama. Di bidang security kita bicara tentang topik-topik TVRA. Threat-nya apa, vulnerability-nya apa, bagaimana assessment-nya. Lalu dari situ kita bicara soal desain. Flow-nya kayak gimana nih? Orang masuk seperti apa, orang keluar seperti apa, tamu bagaimana, kalau ada evakuasi seperti apa. Terus alat yang dipakai, alatnya mana, bagaimananya dan seterusnya. Lalu kita bicara topik mitigasi. Lalu kita bahas skenario peristiwa-peristiwa. Kalau gempa bumi gimana? Kalau ancaman pemboman bagaimana? Nah, itu skenario peristiwa-peristiwa. Dan dari situ kita membuat laporan. Laporan apa saja yang kita lakukan untuk menjadi pertanggungjawaban bagi para stakeholder. Kemudian fitur apa saja yang perlu ada supaya segenap skenario itu bisa di-tackle dengan baik. Peralatannya apa saja, mereknya, bagaimana supplier, modelnya. Nah, ini topik-topik yang biasa dibahas di ilmu security dan ini sesuatu yang, jadi ini cross pengalaman antara bidang security dengan bidang kesehatan sekarang ini, sehingga dua-duanya bisa saling bekerja sama tanpa harus ada duplikasi, tetapi kedua fungsi itu bisa berjalan bersama. Dan di sini kita melihat bahwa ada topik yang sama dari antara kedua bidang. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu dua topik yang, wah, beda banget. Punya dunianya sendiri dengan topiknya. Kesehatan masyarakat, pandemi, dan seterusnya, keamanan punya dunianya sendiri. Tapi ada topik yang sama dalam hal COVID-19. Kita bicara soal lalu lintas orang, kita bicara soal lalu lintas barang, karena begitu ada COVID, kalau dulu yang kita patut deteksi adalah orang-orang yang membawa barang-barang yang, waduh, bahaya nih dari sisi keamanan. Tapi kalau sekarang, barangnya semuanya jangan, kita bicara soal mikroorganisme. Kelihatan ya, nggak bisa oleh tangan yang masuk dengan sarung tangan dan untuk mengetahui gitu. Jadi kita memahami bahwa ada lalu lintas orang, lalu lintas barang, orang bawa barang gitu ya, orang bawa makanan cuma dititip di bawah, nanti di atas turun ngambil, akses keluar masuk. Kita bicara soal data recording kan. Nah, COVID ini menarik juga karena mereka sekarang bicara recording, nanti runut ke belakang gitu ya, sehingga kita tahu bahwa dengan siapa saja dia sudah bertemu 2 hari yang lalu, karena gejalanya baru nongol hari ini. Katanya gejala itu muncul antara 2 sampai 14 hari tergantung kondisi seseorang. Nah, kita tarik mundur ke belakang nih, sejak gejala pertama nongol ke belakang berapa hari, siapa aja dia ketemu. Jadi data recording jadi penting, jalur evakuasi jadi penting. Penting juga ada drill, karena kalau satu orang diduga disuspek ada kemungkinan COVID, dia ada di lantai 10, semua orang tahu, bubar itu gedung. Semua rame-rame turun pakai jebol. Jadi ada mana menangani setiap kasus gitu. Kemudian ada petugas yang di depan maksudnya yang kelihatan sama orang, sehingga mereka mau nggak mau mereka akan pakai masker, mereka akan ikut protokol. Kemudian yang di belakang dia memantau dengan CCTV yang besar sehingga semua orang tahu bahwa oh, ada kejadian ini di lantai sekian, dan perlu ada SOP yang mengatur bagaimana orang dan itu lalu lintasnya sama dan bagaimana kalau ada sesuatu terjadi. Nah, berita baiknya adalah penggunaan perangkat elektronik itu dapat membantu building management atau pemilik usaha untuk mencapai lingkungan kerja yang safe dan secure. Jadi dengan satu alat yang sama, tapi kadang-kadang juga kita nggak bisa pakai satu alat, kita bisa dapat safe dan secure. Penting juga untuk dipikirkan bahwa penggunaan alat itu bisa menghasilkan efisiensi bisnis. Misalnya begini, AC itu bagaimanapun di COVID sekarang jadi
perhatian penting, karena kalau ventilasinya buruk, itu berbahaya bagi orang-orang yang masih ada dalam gedung yang sama. Buku ini menyarankan supaya ada ventilasi yang baik, ada pertukaran udara negatif katanya, supaya udara selalu keluar dan hawa buruk katakanlah begitu keluar gitu ya, menghasilkan efisiensi bisnis dan mencapai lebih banyak keuntungan. Barusan dari media sosial saya membaca bagaimana pemerintah memberikan petunjuk mengenai kewenangan BUMN, menyusun penanganan 19 aspek manusia, cara kerja, pemasok, mitra, dan lain-lain. Yang saya garis bawahi tanda merah adalah cara kerja, yaitu menyangkut proses, teknologi. Proses itu menyangkut SOP, teknologi menyangkut alat-alat yang dipakai, bagaimana orang menggunakan alat, bagaimana alat membantu orang, bagaimana alat melakukan tugasnya sehingga bisnis bisa dilakukan secara efisien. Nah, pilihan alat dan teknologi sendiri ada banyak. Alat dan orang pada proses security dapat digunakan untuk aplikasi protokol kesehatan di lapangan. Jadi itu ada berita baiknya. Jadi nggak perlu selalu harus beli sesuatu yang baru untuk termogan, tentu sesuatu yang baru. Tapi di luar itu mungkin kita bisa gunakan alat-alat yang sudah ada di lapangan, tapi dengan cara yang berbeda, dengan desain yang berbeda, karena sekarang situasinya sudah berbeda. Nah, mengenai lalu lintas orang dan barang, ini ada beberapa video yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah peralatan memindai suhu yang sekaligus bisa untuk mengenali wajah seseorang. Bapak Ibu lihat di sini, begitu wajahnya masuk dalam lingkaran ini, suhunya keluar dan juga namanya keluar. Dengan demikian, maka sistem langsung tahu siapakah orang tersebut yang masuk ke dalam gedung. Tapi bisa juga alatnya lengkap diintegrasi, kita bilang kalau di dalam bidang security, peralatan itu diintegrasi dengan peralatan ini, gate seperti ini, sehingga kalau dia merah, maka sistem yang akan menghalangi dia masuk, bukan lagi orang, bukan lagi petugas, sehingga jumlah petugas memang tadi seperti kita bilang, apa perlu ada petugas kesehatan. Dengan bantuan alat keamanan ini, maka petugas kesehatan dapatkan di keluar alat itu. Kemudian ada juga pilihan lain, yaitu memindai alat suhu dengan menggunakan smartphone. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana pemakaiannya di masa yang mungkin tidak terlalu lama lagi. Nah, ini kelihatan. Di masa yang tidak terlalu lama lagi, yang akan dilakukan adalah seseorang akan tap kartunya di handphone ini, keluar namanya, lalu suhunya diukur. Sehingga langsung ketahuan si Bapak A dan Ibu B masing-masing suhunya berapa. Tapi itu sesuatu yang belum dikembangkan, tapi saya pikir bahwa itu dalam mungkin 2-3 bulan para software developer kita akan punya kemampuan untuk bisa menciptakan aplikasi pada peralatan smartphone ini. Nah, ini yang baru sesuatu nih Ibu, yang nomor 4. Dulu kita kenal tunnel kita kenal tunnel infrared, X-ray untuk barang-barang masuk untuk didetek apakah ada benda tajam dan lain-lain yang berbahaya. Sekarang mungkin kita perlu memikirkan perlu ada tunnel UV, karena bagaimanapun orang membawa barang, orang pergi masuk kantor membawa tas, dan dia bawa tas setelah naik kendaraan umum, dan kita tidak tahu bagaimana penyebarannya. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa kita pikirkan untuk bagaimana atau apakah perlu ada yang model begini pakai tunnel ataukah yang handheld, itu dikembalikan pada kebijakan di tempat Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang lain, nah ini juga menarik Ibu, Bapak sekalian, gate barrier. Ini saya ambil dari Gunebo di YouTube. Ini dia memberi satu contoh bagaimana memulai new normal dengan menggunakan batu. Bapak Ibu lihat bahwa gate-nya sekarang sudah gate yang lebih tinggi. Jadi menutupi mulut juga gitu ya, area-area atas juga ditutup. Ada physical distancing di sini di tengah-tengah antara orang, Bapak Ibu lihat. Dan terjadi secara otomatis.
Bapak Ibu lihat ada desain yang bisa dibikin agak naik turun. Kemudian ada flow yang berbeda. Bapak Ibu lihat ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi tidak dicampur antara masuk dan keluar. Nah, ini desain yang bisa disuggest dari sisi security. Dan kemudian hal yang lain adalah, saya percepat sedikit. Di gerbang-gerbang seperti ini bisa ditambahkan hand sanitizer, sehingga sebelum dia masuk ada hand sanitizer yang dipakai untuk membersihkan tangan dia. Jadi Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya saya mengatakan tentang fasilitas cuci tangan. Nah, kemudian yang kedua saya bicara tentang akses, evakuasi, dan recording. Nah, untuk akses sendiri ada pilihan peran metrik yang kalau dulu kita bicara fingerprint yang orang harus taruh jarinya di satu alat. Padahal alat tersebut dipakai oleh banyak orang. Nah, teknologi sekarang menyediakan peralatan security yang touchless, dan itu dia bisa multimodal, artinya dia mendeteksi bisa sampai 4. Dia bisa mendeteksi wajah, palem atau telapak, kemudian fingerprint, dan satu lagi iris mata. Kalau 4-4-nya cocok, orang boleh masuk. Atau salah satu atau salah 2 dari itu saja, dari ciri biometrik seseorang boleh masuk, asalkan dan dia menyediakan alat yang touchless. Ini salah satu pilihan. Dan kemudian pilihan lain yang ada adalah akses kontrol dengan berbagai macam kemampuan. It's IP60 water resistant 3-inch graphical LCD with hardened glass and an anti-glare coating. It displays meaningful messages and graphical images to card holders, such as wrong door, lost stolen card, expired announcements, EC 2000. Ya, di peralatan seperti ini bisa disampaikan pesan-pesan tertentu, pesan health advertising tentang kesehatan, health and safety, sehingga semua orang tetap aware tentang apa yang terjadi, atau pengumuman. Reader messages and advertise. Emerald has a range, and for an additional layer of security, a scramble keypad can be implemented. System intelligence available. Tahu bahwa kita punya pintu masuk dan pintu keluar, dan kadang-kadang pintu keluar tertentu tidak ada penjaganya, misalnya pintu evakuasi dan yang lain. Maka kita bisa menambahkan peralatan yang menutup pintu tersebut secara bisa digunakan untuk, kita bilangnya entry checklist. Jadi nanti ditanyakan, apakah Bapak Ibu sudah pakai masker? Apakah Bapak Ibu sudah memakai kacamata Google misalnya, ataukah Bapak Ibu sudah menggunakan topi? Nah, kalau dia sudah menjawab semua, maka dia entry checklistnya oke, dia boleh masuk gitu. Sehingga untuk memastikan bahwa orang tersebut mengerti untuk masuk area tersebut harus menggunakan peralatan tertentu. Jadi ini untuk self assessment ya, tentu bisa saja orang melanggar. Pilihan lain adalah ada petugas. Seperti kita tahu, di security itu disediakan petugas untuk memberikan efek deterrence. Jadi katakanlah si ibu tadi yang masuk gitu, dia nggak pakai masker, ada petugas bisa ingetin. Dan petugas yang tadi, si ibu tadi waktu dia tap kartu, dia belum bisa masuk sebelum diizinkan. Tapi ini akan bisa juga full tip, bisa juga pakai petugas, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang lain adalah kompetensi. Kompetensi itu bicara soal misalnya medical check up. Biasanya yang kita lakukan adalah manual. Medical check up kita udah habis belum sih? Medical check up COVID-19 kita masih berlaku apa enggak? Ini kita lakukan secara manual. Tapi ada alat yang bisa bantu untuk memberitahukan kepada kita waktu kita tap in pertama kali di depan, itu dikasih tahu bahwa sertifikat kesehatan kita sudah akan habis. Kalau dalam 14 hari kita nggak memperbaharui, maka kita tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam area tersebut. Jadi ini sebagai
peringatan bagi kita agar sebelum harus harui kesehatan kita. Dan ini di broadcast ke tempat yang lain. Kalau ini menyangkut kesehatan, maka ke petugas health and safety. Kemudian tadi kita bicara evakuasi, maka sekarang kita menggunakan peralatan handphone untuk bisa melakukan evakuasi. Jadi pencatatan sudah tidak lagi manual, sehingga kalau diperlukan evakuasi medis tertidur catat gitu ya, maka orang tinggal datang satu lokasi ke ruang klinik dan kemudian dia di tap dengan menggunakan, kalau ini contohnya masih contoh evakuasi untuk gempa bumi. Nah ini Bapak Ibu lihat ada peralatan handphone yang digunakan dan kartu di tap di peralatan ini, sehingga teridentifikasi si A misalnya sudah masuk dalam ruang isolasi atau belum, atau setelah diperiksa dia boleh keluar, karena protokol COVID mengatakan bahwa kalau orang masuk ruang isolasi maka dia harus punya jalur masuk dan jalur keluar yang berbeda. Dan sistem ini bisa membantu untuk mengatakan kepada building bahwa orang ini sudah masuk dari pintu ini dan keluar dari pintu yang lain. Yang lalah, jadi bisa saja terjadi bahwa seseorang mengalami sakit dan katakanlah di lantai 10 gitu ya, mungkin dia akan ditaruh di ruang tertentu di lantai 10 dan di lantai 1 ada tombol alarm yang khusus untuk medical. Misalnya contohnya begini begitu ya, dia pencet tombol alarmnya dia ada di lantai sekian, sehingga kemudian petugas mengirimkan ini medis. Nah ini kebetulan karena peralatan security, jadi ini bicara soal pintu yang ada disorot juga oleh peralatan CCTV dan orang tahu bahwa sedang terjadi sesuatu di sini. Nanti kita bisa bedakan tombolnya, ini tombol evakuasi, tombol untuk evakuasi emergency, evakuasi medis, atau tombol untuk alarm keamanan gitu ya. Sehingga begitu petugas di command center tahu, dia bisa langsung bereaksi sesuai dengan bidang keahlian dia. Nah itu mengenai alarm, dan kemudian SOP bisa kita lakukan dengan otomatisasi juga. Dalam hal ini kita bisa lakukan dengan robot ya Bapak Ibu ya. Di sini ada macam-macam robot yang sekarang ada yang untuk spray disinfektan, untuk surveillance. Jadi nanti bukan petugas lagi yang nembak termogan gitu ya, tapi robotnya yang datang dan kemudian di record dan dikasih tahu apakah dia boleh masuk apa enggak gitu. Thermal scanner atau yang UVC untuk membersihkan ruang-ruang. Jadi mungkin sekarang setiap ruangan perlu didisinfeksi secara rutin begitu ya di dalam gedung-gedung kantor. Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, saya nggak tahu. Itu tergantung pada SOP yang kemudian nanti disepakati oleh masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah otomatisasi yang lain adalah menggunakan robot untuk disinfeksi. Ini hanya contoh aja. Nah ini adalah robot. Jadi memang kalau UVC itu tidak boleh ada orang karena dia bisa menyebabkan mata, kulit, bagian-bagian tubuh itu mengalami gangguan sehingga harus dilakukan oleh robot. Tapi ini salah satu pilihan untuk otomatisasi. Nah sementara itu di pasar sendiri ada banyak pilihan merek. Jadi apa yang video-video yang saya sampaikan dan Bapak Ibu lihat tadi itu berasal dari banyak merek yang berbeda, sehingga kalau kita mau ini belum tentu dipunyai oleh, kita mau fitur A belum tentu dimiliki oleh manufaktur atau merek B gitu ya. Gitu. Jadi ada trade off atau perlu sesuatu yang ditambahkan atau ini. Nah, saya mau memberikan kuis pada Bapak Ibu, silakan sebentar ya. Setelah ini saya mau memberikan kuis, Bapak Ibu siap-siap catat. Tugasnya adalah menyusun kata-kata ini menjadi sesuatu yang
kalimat yang benar. Siapa yang paling cepat dia dapat hadiah. Begitu ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan ya. Disusun kata-kata ini menjadi suatu kalimat yang benar. Nanti langsung di teks di aplikasi Bapak Ibu. Nanti admin akan menentukan siapa yang paling cepat dia yang dapat. Yang saya mau katakan dari layar ini adalah begini. Dunianya sekarang udah nggak hitam putih lagi, tapi ada banyak warna. Dan setiap warna itu artinya setiap merek gitu ya. Setiap merek itu datang dengan fiturnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah untuk mengevaluasi fitur apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam operasional kita, baik dari sisi security maupun penanganan protokol COVID-19, sehingga kita mempunyai lingkungan kerja yang safe dan secure. Nah, ya, silakan diketik, nanti penyelenggara seminar akan memberitahukan siapa pemenangnya. Nah, ini satu contoh brand aja dari ada sekian banyak yang kami miliki. Ini adalah brand-brand masing-masing dengan tugas dan yang ternyata dipilih. Mau yang A atau B itu tergantung pada pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, kenapa berhubungan dengan kita? Pertama adalah karena pengalaman kita memasang peralatan dari mulai supply sampai commissioning, kemudian bisnis modelnya juga bisa macam-macam, bisa supply saja atau bisa dirental. Jadi dalam situasi sekarang kan kita tahu bahwa kita perlu menjalankan ekonomi, tapi finansial mungkin agak berat, jadi ada pilihan lain untuk sisi finansial. Kemudian kita punya expertise yang spesial dalam bidang security, makanya tadi saya nggak spesifik per satu brand yang kita bawa, tapi saya memberitahukan bahwa pasar punya banyak pilihan, dan kita bisa bicara untuk menentukan mana yang kita pada akhirnya akan pilih. Kita punya bisnis dengan para customer yang sudah dikenal di masyarakat. Kemudian kita punya good contact dengan merek-merek tertentu, teknologi-teknologi seperti touchless tadi. Kemudian dengan security consultant, belakangan saya malahan bicara dengan konsultan K3 nih. Jadi buku tadi adalah salah satu konsultan dokter yang konsultan K3 juga. Jadi mereka bisa bantu untuk SOP mengenai protokol COVID. Bukan saya, tapi nanti secara peralatan pada akhirnya mungkin akan dipakai peralatan-peralatan security juga. Kemudian staff-staff kami adalah staff-staff yang memiliki pengalaman yang baik dengan MCU yang regular. Dan kami mengambil keputusan dengan agile, cepat. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Semoga ini menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu. Saya punya satu pertanyaan lagi untuk dijawab. Reina, sorry, sudah ada penjawab nih, sepertinya yang berhasil menjawab pertanyaan. Silakan Ibu, kan? Tapi namanya Bapak Steffi dari Distrik 8 SCBD. Oke, good. Boleh dibacain Bu tulisannya? Jawabannya, there are many options in the market offering their own unique solution. Benar nggak Pak? There are many options in the market offering their own unique solution. Jadi pesannya adalah bahwa di pasar ada banyak sekali pilihan dan masing-masing unik gitu. Mau pilih yang mana, ya itu tergantung kepada bagaimana kita mau menentukan SOP-nya dan seterusnya. Terima kasih Bu Yolanda. Oke, yang kedua pertanyaannya. Pak, jawabannya. Jawabannya benar, Pak Steffi benar. Oke, selamat kepada Pak Steffi. Anda sudah memenangkan sesi kuis pertama yang dibawakan oleh Pak Reidar ya Pak ya. Nanti setelah ini bisa berinteraksi sama saya, alamat email saya. Baik, silakan kembali Pak Reidar. Terima kasih Bu Yolanda. Yang kedua pertanyaannya, ini siap-siap juga dengan ngetik ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dengarkan ini saya tadi, peralatan apa saja yang dapat diintegrasikan untuk dapat membantu new normal dengan protokol COVID-19? Sebutkan minimal 3 alat. Oh, diketik lagi nih Pak ya, cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya. Nah, itu kan akan diketik oleh para peserta. Nah, sementara itu saya mau masuk ke ini Ibu. Mau masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, silakan. Jadi waktu pendaftaran peserta, saya mendapat sejumlah pertanyaan mendapat sejumlah pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu datang dari Pak Rudi Agus Setiawan mengenai bagaimana meminimalisir
unproduktif. Jadi jawaban langsung saya adalah ya masuk kantor lagi gitu ya, karena memang nggak produktif itu karena nggak ada di kantor gitu ya. Begitu ada di rumah, mungkin nggak ada di rumah, mungkin lagi di taman, mungkin lagi di bersihin pohon atau lagi belanja gitu ya, beli kangkung, beli yang lain-lain. Jadi jawabannya adalah silakan masuk kantor lagi tapi dengan protokol COVID-19. Semoga menjawab ya Pak Rudi. Yang kedua adalah pertanyaan dari Sarce Catra M, Bapak Doni Setiawan, Pak Novan, Pak Nur Syamsu, Pak Gatot Haryanta, dan Ibu Francisca IP. Itu mengenai SOP COVID-19. Pertanyaannya nggak persis sama, tapi seputar SOP. Bagaimana melakukan itu? Jawabannya adalah silakan baca buku yang tadi saya sebutin. Nanti Ibu Yolanda bisa share bagaimana bisa mesen buku. Saya bukan penulisnya, jadi saya nggak. Tapi buat saya itu berguna. Dan hubungi konsultannya. Karena konsultan itu yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menentukan SOP-nya. Karena setiap customer akan memiliki SOP yang berbeda. Orang masuk pabrik, itu jumlah orangnya banyak dan pada saat yang bersamaan. 1.000 orang pekerja, sama-sama jam 8 gitu ya. Kalau manajemen building mungkin bisa diatur jam kerjanya. Gitu ya, yang satu jam 6, lantai 5 sampai 10 jam 6 gitu ya, dan seterusnya. Tapi farmasi beda lagi. Jadi masing-masing industri akan mempunyai SOP yang berbeda. Karena itu bicara dengan konsultan Anda untuk menentukan SOP mana yang paling cocok sesuai Bapak dan Gaya bisnis masing-masing. Ya, kemudian dari Bapak Marcel, Ibu Niputu Ega Mahawiryanti itu menanyakan tentang tantangan dan solusi new normal. Tantangannya seperti tadi yang saya sampaikan dalam presentasi. Solusinya sama seperti yang sebelumnya, itu hubungi konsultan kesehatan K3 dan konsultan security, karena kalau saya menjawab, saya bukan konsultan, saya lebih kepada peralatan apa yang bisa digunakan gitu ya, tapi belum tentu itu cocok untuk bisa menjawab ke Ibu, karena saya tidak betul-betul tahu bisnis yang Bapak Ibu lakukan secara rinci gitu, karena itu perlu assessment. Dari assessment baru bisa keluar SOP-nya seperti apa, peralatannya seperti apa, fitur apa, dan seterusnya. Terus solusi dashboard, bantu menanyakan dashboard. Jadi jangan sampai begitu ya, ada layarnya CCTV, satu lagi layar akses kontrol, satu lagi layar alarm, satu lagi layarnya orang kesehatan gitu, kebanyakan gitu. Jadi ini memang perlu ada custom software developer yang menyatukan semua itu Pak Barda. Dan untuk itu maka perlu command center. Jadi di mana command center itu menyatukan semua bidang keahlian dan semakin ruang, sehingga ada kesatuan langkah, kesatuan tindakan dari para pemegang kepentingan. Kemudian integrasi sistem dengan screening C19 dari nomor 38, saya lupa namanya Pak siapa. Integrasi sistem dapat dilakukan dengan memasang command center. Jadi artinya ada layar dan ada aplikasinya, ada servernya, ada alatnya di lapangan. Kalau di dalam sisi akses kontrol berarti ada readernya, kalau dalam sisi CCTV berarti ada kameranya, dan jangan lupa ada petugasnya. Nah, petugasnya juga, kita bicara juga petugas yang terlatih. Kita nggak mungkin sekarang petugas kesehatan baju putih dan petugas keamanan baju hitam berdiri damping-dampingan gitu ya, satu metal detektor, satu termogan gitu. Kalau bisa satu aja. Nah, dan untuk bisa satu, petugasnya perlu dilatih. Jadi integrasi di tugas dan latihan gitu ya. Kemudian dari Pak Adi ada pertanyaan tentang gambaran produk dan solusi. Adalah apa yang saya sampaikan lewat presentasi tadi. Rekamannya mungkin disimpan oleh Ibu Yolanda ya, mungkin bisa di-share kemudian kalau teman-teman mau lihat lagi gitu, kalau ada yang terlewat atau terlupa. Kemudian nomor 59, saya lupa Bapak siapa, itu menanyakan tentang bagaimana kontribusi smart build ya, new normal. Ya, smart build mestinya ada building yang udah lebih banyak alatnya, dan alat-alat itu terintegrasi atau bisa dipantau semuanya di dalam command center.
balik lagi seperti tadi, command center yang ada software aplikasinya, layar terpadu, ada software developer yang mengembangkan integrasi antara para layar itu, ada alatnya dan ada petugasnya. Sehingga dan ada SOP-nya juga, sehingga kalau ada seseorang yang menekan tombol emergency di lantai 10 untuk kasus COVID, maka kita tahu siapa yang harus ke atas atau tindakan apa yang harus dilakukan, elevator mana yang harus dikosongin, karena itu kemudian nanti menyangkut alokasi alat. Bukan cuman bunyi alarm terus kita bawa masuk itu orang sama-sama dengan yang lain. Kalau dulu kan bisa begitu ya, kita bawa masuk sama-sama yang lain. Sementara sekarang mungkin elevatornya mesti kita kosongin, bawa naik ke atas lantai 10 keadaan kosong, bawa turun cuman orang-orang tertentu saja yang turun gitu. Nah itu perlu ada SOP-nya. Demikian Ibu Yolanda yang bisa saya sampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Yolanda. Baik, saya bacakan pemenang yang kedua nih Pak ya. Sudah ada penjawab untuk pertanyaan Bapak yang kedua. Bergabung Bapak Digi Maleaki ya. Jawabannya Ya. is the equipment, access control equipment, dan equipment. Apa betul? Oh iya, ada juga pilihan peralatan menggunakan helm. Jadi ada peralatan menggunakan helm, kira-kira sebentar ya. Saya sharing desktop lagi. Boleh? Kelihatan ya Bu ya? Ini gambar apa Pak? Video? Enggak, bukan tampilannya. Hati-hati Pak, video jangan salah ya Pak. Enggak Bu. Jangan salah tampil. Jadi ini ada di berita sebenarnya. Udah kelihatan belum Bu? Belum. Oke, saya kelihatan tampilannya. Nah, udah ya. Nah, jadi ada peralatan seperti ini. Jadi ini sesuatu yang bisa digunakan oleh petugas di lapangan untuk melihat. Ini diambil dari berita. Jadi sekaligus dia bisa memantau banyak orang gitu ya. Kalau tadi alat yang saya sampaikan itu orang satu-satu yang mau masuk ke gate gitu ya. Kalau ini sekaligus beberapa orang. Sehingga penggunaan helm thermal ya kira-kira gitu ya. Jawaban untuk Pak Digi. Oke. Nah itu penjawab Pak dari sesi kuis Bapak yang kedua. Oh, oke. Beliau yang menjawab paling cepat untuk pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Berarti pemenang kedua adalah Bapak Digi Maleaki yang berhasil menjawab pertanyaan kedua. Pemenangnya nanti akan mendapatkan voucher GoPay dari Pak Rainer. Akan kita kirimkan. Mohon kepada Bapak Digi dan Bapak Maleaki mengirimkan nomor handphone Anda yang valid dengan GoPay voucher ke alamat email saya untuk kita bisa proses GoPay vouchernya sore ini setelah seminar berakhir. Gitu ya Pak Rainer ya. Baik ya, Pak Rainer. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di presentasi seminar saya. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Rainer. Kita langsung masuk ke materi kita berikutnya. Tadi Pak Rainer sudah menjelaskan ada begitu banyak teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan dalam gedung kita untuk kita kembali beroperasi setelah masa PSBB ini berakhir. Kini kita masuk untuk melihat bagaimana kita merancang digital infrastructure. Untuk bisa kombinasi itu banyak teknologi baru dalam gedung kita. Ada Bapak Reginald selaku VP Sales dan Marketing dari PT GCR IoT Indonesia. Beliau akan membangun infrastruktur digital yang terintegrasi. Silakan Pak Reginald untuk take over screen-nya, monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Yola. Selamat siang peserta seminar hari ini. Perkenalkan saya Rianto, saya Global Channel Resources. Pasti banyak bertanya-tanya apa sih itu Global Channel Resources. Kita adalah Business Transformation Enabler, di mana kita berfungsi membantu bisnis dari Bapak Ibu sekalian untuk mentransformasi dari bisnis yang saat ini analog, banyaknya masih menggunakan sistem analog, masih yang tradisional, menjadi sistem yang digital. Gitu. Hari ini saya akan membawain beberapa topik. Pertama saya jelaskan mengenai
kita adalah perusahaan yang seperti tadi Bu Yolanda sudah jelaskan bahwa kita perusahaan base-nya di Taiwan. Pemegang saham kita ada dari Acer, dari Acton, dari Promise, Zyxel. Kita banyak sekali bekerja sama dengan solution provider, di mana saat ini pasti banyak dari rekan-rekan maupun dari SI, sistem integrator yang saat ini membutuhkan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kliennya, mereka beradaptasi dengan new normal gitu loh. Dimana dengan new normal ini mau nggak mau akan berubah semua pola bisnis yang kita lakukan gitu. Nah, di GCR kita punya suatu platform. Di sini adalah suatu platform marketplace di mana kita mempunyai banyak solusi-solusi dari content provider, marketplace, semua. Nah, ini semua kita akan kemas menjadi satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada rekan-rekan gitu loh. Kenapa kita perlu lakukan ini gitu loh? Karena di dalam bisnis ini IoT, kita berfokus di dalam IoT. Kita juga mempunyai award dari SAAS Solution gitu loh. Mengapa sekarang IoT itu sangat penting? Karena dengan melakukan IoT ini, kita dengan adanya COVID ini, kita mau nggak mau sekarang harus menjadi digital. Nah, sekarang dengan menjadi digital ini, pasti IoT ini akan menjadi suatu hal yang baru gitu loh. Tetapi di mana sebenarnya IoT ini adalah mixed use word yang paling banyak disalahgunakan. Jadi semua misalnya baru pasang CCTV sudah dibilang smart city, dibilang ini sudah smart gitu loh. Tetapi basically dari IoT itu adalah mendapatkan data, informasi dari sensor-sensor yang ada yang sudah kita pasang untuk diolah menjadi suatu artificial intelligence, menghasilkan itu dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, itulah IoT. Di mana dalam teknologi IoT ini kita tidak bisa menjalankan langsung satu orang semua, karena IoT itu sifatnya lebih ke ekosistem. Jadi masing-masing memiliki ekosistem karena masing-masing memiliki kemampuan dan fungsinya sendiri-sendiri. Kalau seperti tadi Pak Renner bilang, semua mengoffering a unique solution. Ada unique solution, nah di mana itulah GCR yang akan bekerja sama dengan masing-masing partner solution ini untuk membuat suatu solusi IoT yang dapat diimplementasikan di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Seperti contoh, sekarang saya membahas mengenai kita ada salah satunya ada smart education. Di dalam smart education itu tergantung ada interactive display, kita tahu lah papan tulis interaktif, ada ERP, ada digital signage, learning management systemnya, juga ada perlu student tracking, asset tracking, e-learning, video library, karena sekarang kan zaman YouTube semua orang lebih senang, anak-anak lebih gampang belajarnya melalui video dibanding baca buku gitu loh. Nah, dengan adanya kita GCR, kita bisa memberikan solusi yang terintegrasi. Dan ini juga bisa disesuaikan, misalnya, oke Pak, saya di sekolah saya sudah ada nih digital science, kita bisa integrasikan sehingga sehingga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing klien. Contoh kalau di smart retail, kita juga punya beberapa solusi yang bisa kita garap. Seperti sekarang ini, misalnya banyak sekali orang mau buka mall takut gitu loh. Ya, seperti tadi salah satu solusi yang dari Pak Renner adalah gimana caranya mall ini mensecure bahwa orang bisa ke mall tapi juga tetap merasa aman dari COVID-19. Mereka merasa nyaman gitu. Nah, ini bisa dikembangkan sana. Gitu. Jadi di manufacture ini juga ada aset tracking, kita bisa tahu forklift kita ada di mana, segala. Tetapi yang tadi saya bilang bahwa semua solusi IoT ini merupakan kombinasi dari masing-masing ekosistem yang ada. Karena masing-masing supplier, masing-masing vendor, masing-masing solution provider, mereka mempunyai uniqueness dari solusi mereka. Nah, disitulah perannya GCR yang akan melakukan kolaborasi bersama. Kita akan membantu teman-teman untuk mentransform bisnisnya. Baik kita bisa langsung ke perusahaan atau kita kerjasama dengan sistem integrator untuk melakukan solusi yang cocok ke masing-masing target market yang akan kita bantu. Ya.
Nah, ini seperti digital marketing, kita juga ada beberapa solusi seperti ini, video streaming, beacon system, RFID, di mana dia akan melakukan analisa. Kalau sekarang itu digital signage hanya digital signage, tapi kita tidak tahu berapa orang yang melihat, seberapa menarik iklan yang ditampilkan di dalam digital signage kita. Nah, dengan perangkat IoT, dengan pasang sensor-sensor yang kita pasang, gitu, maka kita bisa mengambil suatu keputusan bahwa oh ternyata iklan ini banyak yang lihat, gitu loh. Kenapa dia lihat? Gendernya berapa banyak yang pria, berapa banyak yang wanita. Nah, dari sana bisa diambil suatu keputusan-keputusan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan-perusahaan kita. Nah, hari ini, kesempatan ini saya juga ingin membawa, telah hadir juga bersama kita Bapak Rengga, gitu loh, untuk membahas lebih detail mengenai VKIP Meeting. Apa itu VKIP Meeting? Halo Pak Rengga, selamat bergabung Pak. Gitu. Halo Pak Regi. Saya kasih intro sedikit ya Pak ya mengenai VKIP Meeting, karena dengan di new normal ini, otomatis ini merubah semua cara kita. Dalam 2 bulan terakhir ini juga kita juga melakukan meeting semua online nih, gitu loh. Hampir, dan terus terang rasanya lebih capek ya Pak Rengga ya lakukan meeting online ya. Kalau dulu di Jakarta kita meetingnya sehari paling 2 maksimum 3 kali gitu loh. Dan sekarang dengan ada meeting online, kita bisa tiap jam berubah nih jadwal meetingnya. 4 kali bahkan sampai malam ya, jam 10 malam masih meeting Pak. Capek nih dicariin bos mulu nih, bosnya udah jauh-jauh lagi kontakin terus gitu. Nah, laporan dulu sebelum COVID itu seminggu sekali, sekarang report bisa setiap hari. 2 kali, sehari 2 kali, sehari 2 kali. Karena bosnya Pak Rengga kan di Jepang nih, begitu kan langsung telepon dari Jepang ngajak meeting. Nonton gitu. juga Pak kayaknya sekarang. Betul. Nah, di VKIP Meeting ini menarik sih karena ada beberapa poin yang nanti akan mungkin jelaskan oleh Pak Rengga lebih detail ya, karena Pak Rengga yang kuncennya nih yang paling jago mengenai produk ini, di mana solusi VKIP Meeting ini bisa membantu untuk kita menghadapi new normal gitu loh. Nah, jadi untuk solusi-solusi kita ke depan apapun itu gitu loh, kita ada GCR ada hadir untuk Bapak Ibu sekalian untuk membantu bertransformasi. Jadi makanya kita bilang kita ini adalah business transformation enabler. Bisnis kita adalah membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan perubahan, mempersiapkan diri di dalam new normal ini. Jadi apabila ada kebutuhan apapun itu gitu loh, bisa tanya, diskusi sama kita, nanti kita bisa mencarikan solusi-solusi yang cocok, disesuaikan dengan budget dan juga dengan mekanisme pembayarannya, mekanisme skema bisnis yang menarik bagi Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Pak Rengga, biar Pak Rengga bisa jelasin lebih detail mengenai ini ya. Gitu. Akan Pak, waktu udara saya berikan. Ya, baik, terima kasih Pak Regi. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Nama saya Rengga, saya dari VKIP Indonesia, dan VKIP Indonesia sendiri itu berdiri dari tahun 2013 Pak dan Ibu sekalian. Dan kita memang di Indonesia, kita berkantor pusat di Jepang, dan kita fokus untuk dunia komunikasi audiovisual, di mana segala bentuk komunikasi audiovisual yang bisa kita provide itu kita buat dalam bentuk wujud nyata, dalam bentuk lainnya, yaitu dari bentuk platform. Nah, salah satu dari beberapa platform yang kita bawa adalah VKIP Meeting. Dan VKIP Meeting ini memang dirasakan sangat bermanfaat sekali pada saat COVID-19 ini menjadi pandemi di dunia. Dan ya, seperti tadi Pak Regi utarakan bahwa memang ini udah menjadi new normal, yang tadinya memang tidak normal menjadi normal, yang dimana tadinya kita meeting itu ketemu langsung, yang sehari itu meeting mungkin bisa janjian di pagi hari 1 meeting, di siang hari 1 meeting lagi, di malam hari kalau kita tidak capek itu bisa 1 meeting lagi jadi 3 misalnya, maksimal 4. Nah, tapi ada new normal ini, kita WFH di rumah, itu meeting itu bisa bahkan 4 kali, 6 kali meeting itu bisa terjadi, karena memang kita standby laptop buka di rumah itu dengan koneksi internet. Sudah pasti saya percaya bahwa Bapak dan Ibu sekalian
di rumah sudah tersedia koneksi internet ya, minimal tethering dari provider masing-masing, dan di laptop juga sudah ada kamera dengan speakerphone. Itu bisa dimanfaatkan untuk bisa komunikasi visual seperti menggunakan video meeting ini. Dan seperti yang sudah dilakukan juga, saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah pernah merasakan bagaimana menggunakan aplikasi atau platform online meeting, dan salah satunya video meeting ini adalah yang memiliki fungsi yaitu highest possible standard of streaming sound and picture. Jadi kualitasnya itu bisa mencapai HD atau bahkan Full HD dengan teknologi H264 ini. Dan selanjutnya kita mempressure encode kita, itu kita press sehingga yang kita utamakan adalah kualitas suara dan gambar. Dan dengan kemudian kualitas video itu kita belakangin, kita nomor dua. Kalau misalnya ada salah satu peserta yang sedang mengalami degradasi bandwidth, suara dan materi presentasi itu masih dapat tersampaikan dengan baik, seperti itu. Terus juga sengaja kita buat sesimpel mungkin, easy to use ya, dan powerful dengan function-function yang memang sangat simpel digunakan bagi end user, dan juga kita tersedia dari mobile, bisa diakses menggunakan Android ataupun iOS, dan juga bisa tentu aja PC dan Mac, seperti itu. Oke, dan nah demikian inilah adalah tampilannya. Oke. Nah ini kalau misalnya diakses menggunakan notebook, terus juga ini menggunakan Android ataupun iOS, dan ini apabila terkoneksi dengan alat conference. Nah ini alat video conference. Nah ini kita bisa di-call, bisa call in, dan bisa call out. Jadi dari VCube itu bisa connect ke alat video conference. Terus juga ada whiteboard sharing atau PC sharing, di mana kita bisa coret-coret di whiteboard seperti apa yang saya lakukan sekarang. Jadi kita ada whiteboard yang bisa kita sharing ke semua peserta, dan peserta yang kita share whiteboard tersebut bisa juga melakukan apa yang saya lakukan, yaitu mencoret-coret whiteboardnya. Selanjutnya ini juga dari tampilan gadget, itu bisa juga seperti ini. Gitu. Tentunya karena memang layarnya lebih kecil, jadi view-nya juga akan menyesuaikan. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi fitur-fitur singkat mengenai VCube meeting, kalau ini VCube general ya, istilahnya fitur-fitur yang memang lebih detail lah ibaratnya. Dan untuk poin pertama itu satu concurrent VCube meeting itu bisa sampai 100 partisipan. Terus juga setiap kali meeting itu bisa melakukan share whiteboard, terus juga application sharing. Jadi aplikasi apapun yang dibuka oleh Bapak dan Isa ke semua. Nah, terus juga tidak hanya tersedia dalam layanan cloud, kita juga tersedia on-premise gitu. Artinya on-premise adalah aplikasi VCube meeting itu bisa kita instalkan ke server, di mana server tersebut terletak di data center Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dan tentu aja kalau misalnya Bapak editornya koneksi menggunakan jaringan, maka pada saat meeting berlangsung itu nanti Bapak dan Ibu akan menggunakan private network dan tidak menggunakan public network. Dan dari sisi security itu akan lebih dapat atau comply, karena memang pada saat meeting itu semua historical log, terus juga hasil recording, terus juga data personel dari peserta-peserta meeting itu akan masuk ke dalam server, di mana servernya itu lokal. Tidak lari keluar lah datanya istilahnya. Nah, terus udah pasti recording. Nah, tadi ini akan related dengan poin yang ke nomor 3, yaitu setiap recording
pada setiap meeting itu akan ditaruh di dalam wadah atau storage, di mana storage itu bisa cloud, bisa juga on-premise. Nah, kalau cloud ya tentu aja akan masuk ke server cloud kita di VCube Meeting Cloud gitu. Semua tidak hanya recording, semua historical message, historical story, terus juga isi pesan chat juga itu akan semuanya masuk di dalam archive ya, archive, dan itu dikelola oleh customer cloud kita. Nah, storage-nya itu ada di cloud. Namun kalau on-premise ya tentu aja semua storage yang tadinya ada di cloud itu akan ada di on-premise tentunya, dan itu tujuan kenapa kita menyediakan on-premise yaitu untuk mendapatkan tingkat sekuritas yang lebih tinggi, terutama segmen banking, financial, government lah ya, yang biasanya sangat intens atau aware terhadap security. Terus juga tentu aja SD quality dengan memanfaatkan kualitas H264 encode bisa mencapai 720 video quality. Terus juga ada text chat dan speech translator. Misal katakanlah lawan bicara kita orang Jepang katakanlah. Nah, kita nggak ngerti nih apa sih yang diomongin. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur speech translator ini sehingga kita bisa meng-auto translate apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita gitu. Tapi translate-nya itu dalam bentuk teks gitu. Nah, terus selanjutnya tersedia white label. White label artinya ini relasinya ada di poin nomor 3 lagi sama, yaitu white label itu bisa kita gantikan logonya. Jadi semua ornamen logo-logo VCube yang ada yang pernah dimanfaatkan oleh end user itu bisa diganti semua logonya. Terus juga nuansa kuning dari VCube Meeting itu bisa diganti juga warnanya, disesuaikan dengan warna dari institusi. Misal katakanlah logo GCR ini nuansanya nuansa biru. Nah, kalau VCube kan nuansanya nuansa kuning. Nah, bisa diganti tuh. Kuning ganti warnanya biru karena GCR biru misalnya. Itu bisa juga. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa dikembangkan untuk on-premise ini selain white label ya. Dan juga tentu aja kalau on-premise tidak hanya bisa diganti logonya, tapi juga domainnya juga bisa diganti. Kalau pelanggan cloud itu nanti aksesnya domainnya ke one.vcube.com, nanti kalau misalnya on-premise itu domainnya bisa tentu aja bisa disesuaikan dengan domainnya dari sisi user atau Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya meet.nama perusahaan .go.id atau .com misalnya. Nah, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa seperti itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, tentu aja poin selanjutnya adalah various platform bisa diakses melalui Windows, Mac, Android, dan iOS. Terus juga bisa terkoneksi menggunakan H323 ke alat video conference seperti Polycom, Avaya, misalnya katakanlah, atau Sony, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah fitur-fitur dari VCube Meeting. Dan untuk kali ini kita memang akan coba fokus ke on-premise dibandingkan cloud, karena memang kalau cloud di luar sana mungkin saya percaya Bapak dan Ibu udah pasti pernah merasakan bagaimana memanfaatkan fitur online meeting dengan berbagai macam brand seperti itu. Oke, dan tentu aja Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya dengan secara free, tapi terkoneksi dengan cloud, dan dirasakan mungkin dengan menggunakan cloud semakin hari kita melakukan meeting, semakin kita membahas sesuatu yang memang dirasakan misalnya konfidensial, rahasia negara misalnya, atau sesuatu yang memang harus dirahasiakan karena memang kita sudah terbiasa ya, jadi mau nggak mau kita ungkapkan semuanya rahasia tersebut di dalam meeting tersebut, dan tanpa kita sadari ya pasti hasil codingnya atau lognya itu
masuk storage, di mana storage itu ada di cloud, dan itu concern kita kenapa kita akan bawa coba situasi seperti ini untuk bisa merubah mindset dari yang tadinya online meeting menggunakan cloud ke new normal, yaitu menggunakan on premise supaya comply untuk dapat dari sisi security-nya. Mantap juga ya Pak. Berarti kalau on premise ini sekali bayar Pak langganan ya. Iya, betul Pak. Kalau dulu kan Jadi harusnya hasil kalau cloud codingnya harus udah langganan. nggak sama. Iya, jadi beli sekali udah punya sendiri gitu ya Pak. Untuk ngadepin new normal Ya, cocok betul. nih harusnya ya. Iya, Karena kan perusahaan cocok mau nggak sekali mau ke karena kan depan semua pasti online ya, betul ya? ya betul. Sekarang kan udah terbiasa nih, udah pakai online meeting. Dan nanti kalau new normal, pada saat nanti bos ngajakin, ayo online meeting lagi. Oh ya udah, Iya betul. udah tahu apa yang harus dilakukan, buka laptop, Punya kamera, udah. Iya, punya sendiri, secure pula ya Pak ya. iya udah Mantap, punya mantap. sendiri dan Kalau ini secure tentang pula. apa nih Pak? Yang ini Pak, menarik Nah, nih, banyak ruangannya ya bisa ya Pak ya? ya, kalau Monggo, ini Pak. kita bahas mengenai ini, Pak. Jadi misalnya katakanlah kita lagi meeting nih sekarang nih antara saya dengan Pak Regi. Kita lagi meeting di ruangan satu misalnya. Nah, di sisi lain ada di waktu yang sama Bu Yola misalnya ingin meeting misalnya dengan Pak Budi. Nah, tapi karena memang kita sedang meeting di room satu, jadi Pak Budi dan Bu Yola itu tidak bisa meeting sebelum saya dan Pak Regi selesai. Itu normalnya biasanya. Tapi dengan menggunakan VCube meeting itu bisa melakukan meeting di waktu yang sama. Misal katakanlah Bapak dan Ibu itu mengambil dari kita misalnya dari 10 pot itu bisa dimanfaatkan dengan macam kondisi. Misal kondisi pertama adalah di room 1 itu ngumpul semua 10-10-nya gitu. Nah, kondisi kedua adalah di room 1 itu ada 5 port, di room 2 5 port. Nah, ini artinya di dalam satu concurrent waktu yang sama antara room 1 dan room 2. Bisa juga kondisi 3 yaitu room 1 ada 2 orang, room 2 ada 2 orang, room 3 ada 6 orang. Ini bekerja di dalam satu concurrent waktu. Nah, terus juga selanjutnya ada kondisi 4 yaitu room 1 2 orang, room 2 2 orang, room 3 2 orang, room 4 ya itu aja sisanya gitu 4 orang. Atau kondisi terakhir 2 2 2 2 2 misalnya. Dan kayak kita punya ruang meeting ya Pak ya, jadi ya. Kayak kita ya, punya ruang meeting ya. ya, Iya, kayak iya. misalnya Di kita kantor di kan kantor, biasanya banyak nih ruang meetingnya kalau di kantor nih. Ada ruang Jawa, Sumatera, ruang Kental. Kita bisa ya, di situ Pak ya. iya, bisa katakanlah, ayo pagi kita meeting yuk di room Cendrawasih misalnya, ayo kita ngumpul itu, atau yuk kita ngumpul, ternyata ruangan Cendrawasih lagi dipakai, kita masuk di room ini aja ya, Kasuari misalnya, ayo kita meeting di room Kasuari misalnya, udah ternyata di Kasuari kosong, yuk udah yuk kita di Kasuari aja, udah kayak gitu aja lah istilahnya. Jadi phishing di dalam VCube meeting itu menjadi virtual room, dan virtual room itu bisa dibagi-bagi ke banyak meeting room atau virtual room seperti itu. Wah, ini unggulan ini, kita belum ada nih yang kayak gini nih, dibagi ruang-ruang ya, dan bisa bersamaan. Betul. Dan nama-nama roomnya ini bisa kita rubah juga. Misalnya room pertama ini khusus untuk HRD nih, HRD. Ya udah HRD aja. IT misalnya, dan karena IT nggak boleh dipakai, ininya dikasih password misalnya, kasih password gitu. Ruangan HRD dikasih password, terus ruangan IT, karena saya nggak boleh nih pakai ruang HRD, saya harus punya ruangan sendiri, ya udah saya kasih password juga deh. Bikin lagi passwordnya. Jadi masing-masing itu bisa dirubah-rubah namanya sesuai dengan divisinya, dan masing-masing ruangan juga bisa dikasih password sesuai dengan kebutuhannya. Kalau waktunya juga bisa dibagi ya Pak. Misalnya ini cuma 2 jam aja waktunya, habis itu diganti nih, habis 2 jam masuk orang lain gitu. Bisa juga ya Pak ya? Bisa juga pastinya. Jadi ada beberapa mekanisme atau prosedur untuk masuk ke ruang meeting ya. Tentu aja nanti kita kembalikan lagi ke user maunya seperti apa. Ada kalanya memang dari sisi user itu menginginkan adminnya ada di IT, sehingga
semua karyawan itu apabila ingin melakukan virtual meeting, dia harus request ke IT dulu, lalu IT yang akan membuatkan jadwalnya. Sehingga nanti usernya yang akan request tadi, yang sudah request tadi, itu akan menerima URL-nya. Nah, tinggal diklik aja URL-nya gitu. Nah, once nanti mereka yang sudah request tadi mengklik URL-nya dan melakukan meeting, ya tentu aja durasi mereka meeting itu sudah sesuai dengan apa yang mereka request sebelumnya. Misal katakanlah request nanti jam 4 2 jam, ya udah jam 6 udah selesai gitu. Dan dia harus request lagi misalnya ke IT untuk perpanjangan, dan itu bisa kita set seperti itu karena ada 3 privilege user, yaitu super admin, admin, dan user biasa itu. Seperti itu. Dan kita tentu aja seperti halnya umumnya video conference, kita bisa mengundang siapapun pesertanya, baik peserta yang ada di internal kantor kita atau di luar kantor kita. Istilahnya kita bisa undang siapa aja lah ibaratnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi perbedaan ya on-premise dengan cloud. Ya tentu aja kalau cloud kita bisa set kapanpun diinginkan. Misal ada request nih ke kita untuk menggunakan cloud. Hari ini request, hari ini kita bisa di refer account-nya. Terus juga pembayarannya subscription per bulan. Terus juga software-nya automatically update karena kita ada tim R&D yang terus mengupdate patch software aplikasi Vicube Meeting kita, dan itu once ada patch baru nanti akan auto updated ke sistem Vicube Meeting-nya itu sendiri. Terus juga untuk on-premise ya tentu aja servernya ada di lokal, ada di private network, dan kliennya itu akan menggunakan IP lokal. Terus juga mekanisme pembayarannya itu one time, artinya ini satu kali investasi, Bapak dan Ibu akan bisa memiliki platform sendiri, di mana platform tersebut untuk online meeting yang sifatnya lebih secure. Terus juga bisa di white label, artinya bisa diganti dengan logo Bapak dan Ibu sekalian, dan ini akan bisa juga meningkatkan brand awareness. Apabila misal kata perusahaan atau institusi Bapak Ibu ada kalanya menginvite lembaga-lembaga atau institusi dari luar misalnya, terus menggunakan platform online meeting yang Bapak dan Ibu punya, dan karena memang logonya sudah diganti dengan logo Bapak dan Ibu, itu akan juga bisa meningkatkan awareness oleh lawan bicara kita pastinya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini adalah saya ingin membahas mengenai differentiation factor dari others ya. Tentu aja kita harus ini ya menyiapkan, kalau kita punya produk kita harus menentukan faktor pembeda apa sih yang bisa kita tawarkan, di mana faktornya itu cukup unik lah gitu. Yang poin pertama adalah pusat kita di Jepang karena ingin fokus ke pangsa pasar di Indonesia, makanya kita bekerja sama dengan GCR, Global Channel Resource GCR, dan kita untuk membuka kerjasama itu kita membuka office di Indonesia. Dan karena memang kita punya office di Indonesia, artinya kita punya tim support yang ada di Indonesia juga, dan dimana apabila misalnya Bapak platform lain, Bapak pertama mungkin bisa bahasa Inggris karena memang para tim supportnya berbahasa Inggris misalnya karena ada di luar negeri misalnya. Terus Bapak hanya bisa melalui email curhat mengenai apa problem-problemnya tanpa dengan resolve problemnya itu feedbacknya melalui email juga, di mana emailnya itu berbahasa Inggris juga misalnya. Nah, karena memang kita ada local support, nggak perlu Bapak lakukan itu semua. Tentu aja kita berbahasa Indonesia, ada orang Indonesia di sini juga, terus juga Bapak nggak usah repot-repot untuk mengirimkan email, Bapak tinggal telepon saja, nanti kita bisa langsung memberikan support sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya dari yang menggunakan WhatsApp, email, telepon, ataupun datang langsung onsite.
seperti itu. Terus juga cloud server kita ada di Jakarta, gitu. Ya pasti itu merupakan faktor berbeda karena memang seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, kalau misalnya Bapak berlangganan koneksi internet dedicated line itu pasti akan include 100 mega IEX, dan untuk dedicatednya itu bisa digunakan untuk koneksi ke internasional, ke server-server yang di luar Indonesia, dan untuk IEX-nya itu biasanya akan dimanfaatkan untuk akses ke server-server yang masih ada di lokalan Indonesia, di mana biasanya bandwidth untuk IEX itu akan lebih besar dibandingkan dedicated untuk yang koneksi ke internasional. Dan itulah mengapa alasan kita memanfaatkan atau membuat server cloud aplikasi VCube Meeting ini berada di Indonesia, yaitu khusus untuk menjangkau Bapak dan Ibu atau user-user yang ada di Indonesia tentunya untuk memanfaatkan koneksi internet IEX tersebut. Terus juga selanjutnya ya, tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kita tersedia on-premise dan cloud, di mana mungkin brand-brand lain itu hanya menyediakan cloud dan tidak menyediakan on-premise, tapi kita menyediakan on-premise. Oke, dan tidak hanya menyediakan on-premise, kita juga membuka API untuk bisa terintegrasi dengan platform Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak punya front-end sendiri nih, terus Bapak ingin diintegrasikan dengan VCube, di mana nanti yang diketahui oleh user adalah portal atau front end dari institusi atau tempat Bapak Ibu bekerja misalnya. Tapi tanpa disadari bahwa di belakang itu menjalankan program atau aplikasi VCube. Nah, itu bisa juga gitu. Kita buka API-nya, dan tidak hanya API yang kita buka, kita juga bisa menyediakan SDK. Artinya misalnya katakanlah Bapak perusahaan itu pengembang software Devon misalnya, di mana Bapak sudah punya aplikasi sendiri gitu. Nah, tapi software atau aplikasi mobile apps Bapak ingin Bapak kombinasikan atau Bapak adding value-nya dengan menambahkan fitur video call misalnya. Nah, aplikasi VCube kita juga bisa sebagai penambahan value added tersebut, di mana platform infront-nya itu tetap menggunakan front end Bapak, dan fitur additional yang tambahkan tadi itu tinggal connect via SD ke engine kami. Nanti setelah itu dengan tujuan bahwa aplikasi apps Bapak itu nanti akan ada fitur video call-nya misalnya. Nah, itu bisa memungkinkan sekali untuk kita kerjasamakan seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya tentu aja dari sisi payment kita bisa fleksibel, bisa one time bisnisnya atau 3 months, terus juga per semester ataupun per yearly ataupun one time skema investasi bisa juga capex to opex juga bisa. Yang tadinya on premise itu harus investasi dan ya itu merupakan capex misalnya, terus juga ingin dirubah menjadi opex dong, bisa juga seperti itu. Ini nanti ngomongnya sama kita nih Pak, ini Ferris. Iya pastilah. Itu kalau sudah merujuk, ibaratnya cicil lah kalau misalnya untuk payment terms lah, bisa dikondisikan. Iya. Dan kondisi sekarang kan orang pada mau, aduh gimana nih mau pakai tapi nggak mau keluar duitnya gede gitu loh. Gimana? Ini nanti kita bisa jalankan ini gitu loh. Iya betul. Sip. Dan sudah demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Regi, Bu Yola, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Yes, light banget Pak. Saya baru tahu ternyata ada ruangan meeting yang kita bisa bagi-bagi ruangannya ya Pak ya. Jadi tim HRD kita bisa tetap interview karyawan baru, kita tetap bisa meeting sales, dan teman-teman teknikal juga masih bisa meeting lagi dengan satu akun ya Pak ya, satu akun saja bisa bagi-bagi ruangan meetingnya ya. Ya betul. Menarik ya kalau belum ada kuis nih. Oke. Kita kasih kuis nih. Kuis Pak, kita lengkapin semua itu. Tahu apakah audiens kita hari ini memperhatikan materi yang disampaikan? Kita langsung kasih sesi kuis ya Pak ya. Pertanyaannya seputar materi yang tadi disampaikan oleh baik Pak Regi maupun Pak Rengga, gitu ya Pak Rengga ya? Betul.
Oke. Nah, Lupa kita isi pertanyaannya, oke? Saya mau informasikan dulu ke peserta yang masih mengikuti seminar kami, cara menjawabnya gampang. Kalau Bapak Ibu ada question, nanti bisa dipilih jawabannya. Di situ multiple choice 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal diklik di sana. Pertanyaannya saya bantu bacakan. Sebutkan 3 aktivitas pemanfaatan aplikasi VCube Meeting. Pilih 1 nomor dari jawaban yang tepat. oke. 1. Online seminar, direct meeting, mobile workforce. Kemudian yang kedua, telework from online workforce. 3. Direct selling, sales revenue, sales pipeline. Dan yang keempat, search engine optimizer, revenue generator partnership. Oke, silahkan dipilih 1 jawabannya ya Pak Rengga, yang paling tepat ya. Ya, yang paling tepat ya. Betul. Untuk yang paling tepat dan cepat tuh hadiahnya itu jalan-jalan ke Wuhan sama ke Madrid kayaknya. Ini jawabannya Udah nggak WFH di sana kayaknya ya. Sudah boleh jalan-jalan pakainya di Udah Wuhan boleh ya. jalan-jalan. Oke, jadi peserta silakan dilihat di samping chat box ada questionnaire. Tinggal diklik. Kalau dari handphone itu ada di bagian bawah, di bagian paling bawah dari handphone. Nanti bisa langsung masukkan, pilih jawabannya. Bukan diketik di chat box, tapi pilihan 2, 3. Kita mencari penjawab tercepat dengan jawaban yang paling tepat. Jawabannya bisa dilihat di screen. Saya bacakan kembali. Sebutkan 3 aktivitas pemanfaatan aplikasi VCube Meeting. Nomor 1, online seminar, direct meeting, mobile workforce. Yang kedua, telework, work from home, online support, sales support. Yang ketiga, direct selling, sales revenue, sales pipeline. Dan yang keempat, search engine optimizer, revenue generator partnership. Gampang banget, monggo silakan dipilih saja 1, 2, 3, atau 4. Tinggal diklik, nanti jawabannya bisa dilihat oleh tim admin kami, siapa yang menjawab paling cepat, dan ada waktu jawabnya sudah kelihatan siapa yang duluan. Ya, kita akan tarik sekarang. Mungkin Pak Rengga sudah kelihatan siapa yang berhasil menjawab? Ya, sudah kelihatan nih yang menjawab itu. Selamat untuk Bapak atau Ibu Marcel ya, dari PT Sinetcom. Sinetcom. Ya, Bapak atau Ibu Marcel dari Sinetcom. Selamat. Oke, selamat ya. Berhasil memenangkan sesi kuis kali ini. Iya, tunggu dulu. Ini belum selesai. Ada lagi kuis ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang kedua ya, Pak? Ada lagi pertanyaan yang kedua. Oke, ini agak panjang nih. Untuk disimak dulu ya, teman-teman. Ya, kita siapkan dulu untuk sistemnya. Nanti akan muncul di bagian kiri, bagian kanan Bapak dan Ibu. Nanti tinggal ada tombol 1, 2, 3, atau 4. Tinggal ditekan aja tombol ini, mau pilih 1, 2, 4 kayak pemilu ya. Tinggal tekan aja atau di CD ya Pak ya. Bukan dicoblos ya, tapi kayak pemilu tinggal aja. Diklik saja. Iya, tinggal diklik. Gitu. Kedua, dari sesi GCR VCube, sebutkan 3 poin penting memiliki sarana video conference yang aman. 3 poin penting memiliki sarana video conference yang aman. 1, gunakan aplikasi video conference yang resmi, pelanggan merupakan versi baru dan dari resmi. Jadi jangan download dari search engine sembarangan ya Pak ya, harus dari sumber yang resmi. Kemudian disarankan server aplikasi berada pada organisasi pengguna dan dikelola secara mandiri atau on-premise, atau jika belum demikian agar menggunakan aplikasi dengan pengelolaan server berada di dalam wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, jika server aplikasi berada di dalam organisasi sebaiknya dikonfigurasi untuk jaringan lokal dan setiap partisipan yang ingin bergabung wajib memiliki akses VPN.
Dan kemudian yang jawaban keempat, semua jawaban benar. Jadi Bapak Ibu hanya diminta memilih satu nomor dari jawaban yang tepat. Monggo silahkan dipilih jawabannya menurut Anda yang mana yang benar. Tinggal dipilih angkanya 1, 2, 3, 4. Jadi saya mau informasikan juga bagi para pemenang nanti jangan lupa untuk mengirimkan nomor handphone Bapak Ibu ke alamat email yang tercantum di screen. Bisa lihat alamat email nanti saja nomor handphone Bapak yang valid sudah menggunakan sudah terhubung ke aplikasi GoPay. Oke, boleh saya sebutkan Bu Yola? Boleh, silakan Pak. Pemenang kedua adalah Oke, selamat untuk Ibu Eriska. Selamat Ibu Ibu Eriska. Eriska ya Pak. Ya. Dari kebetulan tidak menyebutkan di mananya ya. Iya, dari Ibu Eriska ya. Oke, baik. Ibu Eriska, selamat. Anda sudah memenangkan sesi kuis yang kedua. Nanti jangan lupa untuk mengirimkan nomor handphone Ibu ke alamat email yang tertera di screen untuk kami kirimkan voucher GoPay-nya. Mungkin untuk sesi kuis kita langsung nanti kita berikan berikutnya di dahulu sesinya ada Pak ya? Ya, betul. Ya. Oke, kalau gitu ada materi lagi Pak yang mau di-share? Sudah, terima kasih. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rengga. Tadi sudah memberikan kuis ya di akhir presentasinya. Itu ada beberapa penjawab. Jangan lupa untuk mengirim nomor handphone alamat email ya. Kemudian kita sekarang masuk ke materi berikutnya. Sudah ada bersama kita tim dari Dahua, Bapak Yaser. Beliau nanti akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana sih cara kita merancang atau mendesain terkait comment center dalam hal penanganan terhadap COVID-19 di area gedung. Kalau di awal tadi sudah dibawakan oleh Pak Rainer dengan cukup menarik, apa saja yang untuk di gedung dalam hal melengkapi kewajiban protokol C19. Sekarang kita mau lihat gimana caranya semua sistem itu bisa kita kelola untuk dapat kita pantau dalam satu ruangan comment center. Sudah ada Bapak Yaser Sandesa, beliau akan menjelaskan lebih detail lagi apa saja sih yang harus kita ketahui terkait comment center di area smart building. Ya. Saya serahkan Pak Yaser, monggo silakan take over screen-nya Bapak. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Ya, Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yaser Sandesa, saya adalah Solution Manager Product untuk PT Dahua Vision Technology Indonesia. Ya, untuk pendahuluan mungkin tadi kita sudah dengar beberapa solusi-solusi penanganan solusi yang diberikan untuk penanganan COVID-19 di gedung perkantoran di Jakarta atau di Indonesia. Ya, setelah solusi-solusi tadi kita dengarkan, kemudian Bapak dan Ibu sudah memilih, kemudian mana solusi yang cocok untuk building dari tempat Bapak bekerja, tempat Bapak atau Ibu, terus kemudian yang perlu untuk dilakukan lagi adalah untuk mengkomplitkan solusi tadi, yaitu menggunakan comment center. Nah, di sini kita mempunyai solusi display control. Oke, kita lanjut masuk ke slide-nya. Nah, ini adalah kira-kira isi dari materi kami hari ini. Kita akan mulai dulu dengan perkenalan dulu Dahua, terus kemudian ada produk utamanya yang kita akan show untuk comment center ini adalah display dan kontrol. Nah, display ini ada beberapa bagiannya, ada di monitor, LCD wall,
LED display, interaktif, dan LCD display juga. Terus kemudian ada beberapa solusi dan success stories dari Dahua. Oke, kita masuk ke part yang pertama. Nah, ini gambaran dari perjalanan grafik Dahua di departemen display. Jadi di tahun 2007 Dahua sudah mulai untuk membuat main display, kemudian juga sudah spread ke seluruh market. Terus kemudian di tahun 2010 Dahua juga sudah merilis produk LCD video wall-nya. Terus kemudian di tahun 2014 Dahua juga sudah memprovide LED video wall atau kita bisa kenal Videotron. Terus kemudian di tahun 2016 kita juga sudah mengekspan lagi bisnisnya, kita ada Digital Signage. Dan di tahun 2018 pernah yang kita terima dari Red Dot Award ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, part pertama. Nah, ini adalah bisa dibilang bagian-bagian mana aja sih yang diperlukan untuk command center. Yang pertama mungkin adalah monitor. Nah, dari segi monitor kita mempunyai beberapa macam line up produk kita, dari mulai yang 19 inch kemudian sampai yang 55 inch. Itu hanya untuk monitor. Dan monitor yang kita provide ini adalah monitor security atau monitor profesional yang bisa running 24 jam full, 24/7. Jadi full dia running terus. Nah, terus kemudian ini adalah beberapa aplikasi scenario untuk monitor tadi. Jadi mungkin sebagai operator, terus kemudian operator yang menangani misalkan akses kontrol, CCTV, sistem COVID ini monitor satu orang by one orang si operator ini memonitor semua pergerakan orang, semua lalu lintas orang. Terus kemudian juga memonitor juga tadi akses kontrol CCTV sehingga dan juga pengukuran suhu tadi. Nah, kemudian kita ada LCD video wall. Nah, ini adalah line up produk LCD video wall kita. Jadi LCD video wall kita ini dimulai dari 46 inch, 49 inch, 55 inch, dan 65 inch. Dan kita juga untuk bezelnya variatif, mulai yang dari yang bezel biasa sampai yang ultra narrow juga sudah ada. Dan juga ini ada yang produk 4K kita. Nah, ini tadi yang untuk yang LCD video wall yang narrow bezelnya. Dan di LCD video wall kita juga ada yang mempunyai fungsi daisy chain. Nah, ini mungkin bisa dibuat misalkan ada command center kecil, terus kemudian ruang operator kita bisa membuat satu, dia maksimal cuma 4x4, jadi 4x4 display kita gabung jadi satu dengan menggunakan daisy chain. Dan ini adalah yang ultra narrow. Jadi yang ultra narrow ini di range-nya adalah 5 inch, dia 88 mm. Terus kemudian ada beberapa input yang bisa diakses semua ke dalam monitor ini. Nah, ini adalah installation mode dari LCD video wall kita. Jadi ada yang menggunakan floor standing atau jadi kita ada yang wall mount. Kita ini versi misalkan berisi video wall ini adalah yang standar internasional. Nah, ini beberapa skenario yang bisa digunakan untuk LCD video wall, yaitu command center terutama ya. Banyak kalau dari sini adalah command center di beberapa area, mungkin di smart city, finance, telkom, TV station, exhibition room, shopping mall, airport, sampai kita juga ada LED display. Nah, LED display ini adalah kalau kita biasa sebutnya Videotron. Nah, terus kemudian ada beberapa macam jenis pixel-pixelnya kita bisa pilih. Ada yang pengaplikasian hanya di indoor atau di outdoor, atau yang untuk area seperti fix dan yang rental. Kalau yang rental ini yang biasanya kita pakai
untuk kayak seminar exhibition. Nah, ini adalah pitch dari LED panelnya, LED displaynya. Jadi variatif mulai dari 1,2 mm sampai 2,5 mm. Nah, ini yang indoor juga yang fix, jadi penempatannya fix. Jadi kalau misalkan center drone juga bisa. Ini per panel, per kabinet atau panel. Ini yang untuk outdoor. Jadi kalau outdoor dia sudah waterproof, dia juga anti dust juga. Kita lanjut ke setelah kita buat tadi LCD video wall ada, monitoring ada. Nah, kita juga punya LCD interaktif. Nah, jadi ini seperti saya lihat ada LED interaktif kayak papan whiteboard yang bisa kita sebagai bahan untuk meeting room, di area meeting room, presentasi segala macam kita bisa pakai ini. Nah, ini ada beberapa tipe, ada yang LT series dan juga highboard series. Ini sudah 4K semua, Ultra HD. Nah, ini adalah aplikasi skenario-nya, bisa digunakan di dalam classroom, conference room, hall, executive office, customer reception, dan lain-lain. Nah, kita juga memprovide matrix decoder dan keyboardnya. Jadi untuk mengkontrol itu semua kita ada matrix, kemudian ada decoder dan juga keyboardnya. Nah, kita juga punya wireless control menggunakan iPad. Kita tinggal download aplikasinya di App Store. Di sini kita bisa mengontrol semua. Jadi yang sudah terkoneksi dengan matrix tadi sudah matrix dan decoder ini kita bisa kontrol. Ini contoh pengaplikasiannya menggunakan kontrol tadi. Nah, ini beberapa aplikasi skenario tadi seperti yang sebelumnya. Ada control center, command center, smart city, finance, telkom, TV, exhibition, shopping, airport, room, stage show, casino, dan lecture hall. Dan juga yang lain-lain juga. Nah, ini ada beberapa solusinya. Misalkan kita install di dalam building, jadi ini kalau bisa dilihat dari layar saya share di sini mungkin hanya CCTV, tapi kita bisa kembangkan nggak hanya CCTV, tapi bisa juga kita masukkan ke akses kontrol, terus sistem, kemudian monitoring temperature cognition dan lain-lain itu bisa. Jadi nanti semua di combine di sini, kemudian ada dashboardnya itu bisa jadi third party software yang akan mengcombine semua data-data dari CCTV, access control, alarm system, face recognition, pengukuran temperatur, dan lain-lain. Ini contoh solusinya lagi. Ya. Dan ini beberapa success stories kami. Ini ada di LED indoor, beberapa LED indoor, terus kemudian LED indoor juga. Nah, ini yang command center. Ya, dari presentasi Dahwa hanya segini saja, Ibu Yolanda. Ya, kira-kira ada pertanyaan mengenai desain dari command center. Jadi kita coba. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya, Pak Budi. Lalu apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait solusi command center yang tadi sudah dibawakan oleh Bapak Yaser dari Dahwa? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan setelah sesi seminar ini, apakah Pak Yaser ada alamat email Pak yang bisa di-share, mungkin bisa diketikkan supaya nanti audiens yang ikut serta bila mana punya pertanyaan setelah selesai seminar, mereka bisa ikut kirim ke email Bapak. Ya, di sini Pak Budi untuk update ke Net Seminarum.
Ya, untuk email saya ada di Yaser Sandesa, yaser.sandesa@dahwatek.com. Oke, baik. Sepertinya rekan-rekan yang hadir ini belum ada pertanyaan. Kita nanti akan Jadi saya akan tuliskan di chat, Bu ya. Jadi kasih kesempatan untuk mereka bisa tanya jawab di email Bapak, mungkin tuliskan alamat emailnya. Bagi peserta yang punya pertanyaan terkait solusi yang apa tadi disampaikan oleh Pak Yaser, boleh nanti kirimkan ke alamat email beliau. Juga nanti di akhir acara kita ada link untuk feedback survey, di mana semua peserta yang tertarik untuk melihat semua materi presentasi hari ini, boleh nanti bantu mengisi survei form tersebut. Kita akan mengirimkan materi yang diberikan oleh pembicara hari ini untuk dikirimkan ke alamat email yang itu Pak Yaser. Baik, sama-sama, terima kasih semuanya. Baru melihat seperti apa tekniknya desain center di area building kita dalam hal penanganan pemantauan COVID-19. Terima kasih Pak Yaser. Ya, terima kasih juga Ibu Yolanda, terima kasih yang lain. Baik, kita langsung ke sesi berikutnya di mana tadi presentasi dari Pak Yaser sudah mengakhiri seminar kita hari ini, tapi sebelumnya saya masih mau mengeluarkan satu sesi kuis sekali lagi. Saya mengajak semua peserta untuk ikut serta sesi kuis terakhir ini. Kita bertanya yaitu seputar GCR. Ini materi yang saya bawakan tadi di awal terkait GCR. GCR hadir di 6 negara. Silakan Bapak Ibu pilih, sebutkan 3 negara selain Indonesia. Pilih salah satu jawabannya saja. GCR ada di 6 negara, sebutkan 3 negara selain Indonesia. Ada Jepang, Thailand, Filipina. Yang kedua Singapura, India. Ketiga Australia, Jerman, dan yang keempat Saudi Arabia, Spanyol, dan Taiwan. Bagi para peserta yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat, kami akan mengirimkan voucher GoPay ke alamat nomor handphone Bapak Ibu semuanya. Jadi monggo silakan dipilih jawaban yang paling tepat dan jangan lupa untuk mengirimkan nomor handphone Bapak Ibu pemenang ke alamat email saya yolanda.roaring@gcrcloud.com. Nanti setelah selesai acara seminar kami akan mengirimkan voucher GoPay ke alamat ke nomor handphone Bapak Ibu semuanya. Baik, karena pertanyaannya gampang, saya yakin semua pasti bisa menjawab dengan cepat. Pak Rengga, sudah bisa ada keluar nama satu, ya. Pak Rengga? Sebentar. Untuk kuisnya udah rilis, tinggal dipilih untuk dari Bapak dan Ibu. Sebentar ya Pak. Ya. Sebentar Ibu ya. Sudah dirilis ya Pak ya? Ya. Kesempatan terakhir ini ya, kesempatan terakhir ya. Kesempatan terakhir. Buat yang tadi belum kebagian ya Pak. Buat buka puasa. Iya, buat beli teh botol. Nah. Oke. Pak Rengga udah ngidem teh botol nih. Udah harus disiapin Pak, sebentar lagi. Ini sudah hampir mendekati jam 4. Oke, sudah kelihatan satu nama Pak Rengga. Bisa lihat sudah ada nomornya nih. Salah satu yang feature yang dimiliki oleh VCube di mana ada fasilitas untuk questionnaire di area seminar. Jadi ini cukup interaktif, Bapak Ibu bisa langsung klik jawaban yang ada di sana. Oke, Pak Rengga sudah kelihatan nama-namanya siapa saja Kak yang berhasil memenangkan sesi kuis terakhir hari ini? Oke, untuk sesi kuis terakhir ini saya kasih clue ya, ini sepertinya gendernya wanita. Oh oke, keren. Oke, tapi bisa Bapak atau Ibu sini ya? Selamat untuk Bapak atau Ibu Steffi dari distrik 8 SCBD. Distrik Oke, selamat kepada Bapak Steffi SCBD distrik 8 ya Pak ya? Ya. Oke, jangan lupa untuk mengirimkan ke alamat email saya yolanda.roaring@gcrcloud.com, nomor handphone yang valid terhubung ke GoPay atau Gojek aplikasi. Baik,
tadi sudah menutup seminar kita hari ini. Saya mau mengundang semua pembicara untuk tampil kembali ke screen. Kita mau mengucapkan terima kasih buat semua peserta yang telah ikut serta dalam seminar kita kali ini. Pak Reiner, Pak Rengga, Pak Yaser. Kita mau mengundang semuanya. Bagi para peserta, Pak Budi boleh masuk ke screen yang bit.ly link untuk survei, Pak. Dan nanti kita mau mengajak semua peserta yang mengikuti seminar ini untuk ikut serta dalam mengisi survei. Bantu kami untuk melihat kondisi terakhir atau kendala yang dihadapi rekan-rekan dalam hal membuka kembali kantor atau bisnisnya. Setelah itu nanti kami akan coba merangkumnya, membuat seminar yang bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini. Ini bit.ly link, silakan bisa diklik atau Pak Budi nanti bisa bantu klik diketikkan juga di chat box-nya hingga semuanya bisa bantu klik dari sana. Saya meminta semua untuk berpartisipasi mengisi survei ini dan setiap peserta yang mengisi survei form akan kami kirimkan materi presentasinya. Ini juga untuk bahan kita ke depannya untuk menyiapkan teknologi apa saja yang bisa kita gunakan di kantor nantinya. Ini adalah linknya, silakan untuk diisi sambil mengisi. Kami dari penyelenggara seminar hari ini yang berada dari kota yang berbeda. Ini saya boleh sebutkan sedikit ya Pak Regi, saya update ya. Regi ini dari Palembang, ini paling jauh. Dari Palembang, Sumatera. Pak Regi dari Palembang, kemudian ada Pak Rengga dari Bogor ya Pak. Bogor sudah aman ya Pak ya? Bogor aman, insya Allah aman. Aman. Kalau gitu Pak Yaser dari Jakarta ya posisi ya Pak ya? Ya, di Tangerang nih. Tangerang, Pak Reiner. Bekasi. Oh Bekasi, tetangga. Pak. Saya juga dari Bekasi. Sama Bu Yola tuh. Saya juga Bekasi. Baik, kami semua penyelenggara seminar hari ini mengucapkan banyak terima kasih pada semua peserta yang hadir dan selalu kami mengajak semua peserta untuk selalu meningkatkan kewaspadaan kita dalam mencegah penyebaran COVID, selalu jaga social distancing kita, selalu menggunakan masker kemanapun kita berada dan selalu menjaga kebersihan. Itu semua penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di seminar kami berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Semuanya selamat sore. Selamat sore. Ya. Stay healthy, stay at home, jangan mudik. Salah.